Jumpa kembali ya, ini bersama Pak Irun. Ini ada kasus PCE ya, kadang-kadang di switch ini ya, switch inhibitor ini itu terjadi gini, terjadi permasalahan kadang di start, di rem inhibitornya ditekan itu tidak membuka. Intinya double starternya bermasalah. Awalnya cuman remnya nyala terus diganjel sama double tip. Double tipnya itu lengket ke rem. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat ya. Pertama kali yang kita cek itu arus sumber daya tegangan dari sumbernya aki. Nah, ini pakai masih dalam toleransi 12 volt, mendekati kuning dan merah ya. Merah ya. Sekali lagi. Nah, yang atas 120, prosentasenya masih di antara 40 dan yang ini kan 40 dan 80. Masih dibilang masih sehat, masih bisa dipakai ya. Terus yang kedua kita cek adalah kondisi inhibitor, switch inhibitor ya. Oh, yang kedua itu koneksi relay kaki dengan kita memutar kontak. Dipastikan relay kaki 5-nya itu ada suara cetik. Nah, tak kontak ya. Ini. Nah, itu relay dipastikan berbunyi. Cetik. Dengar nggak ya? Bunyi cetik gitu, berarti koneksi switch kontak melalui relay tersambung, tinggal menuju ke inhibitornya kan, sebagai penghambat atau di sini. Pengecekannya bisa dilangsung kabel ini yang atas inhibitor, yang bawah rem itu. Permasalahannya ini kasusnya kadang-kadang inhibitor ini tidak membuka. Ternyata double tip yang dipasang untuk menekan ini itu lengket ke platnya ini. Dapat nanti tak lepas dulu ya biar tahuan ya. Karena inhibitor ini harganya lumayan. Nah, begini kasusnya itu, ini remnya ini nyala terus, ini menyala terus. Penyebabnya itu pengurasan daya ya ini ya. Harusnya kan itu dilihat di kaca pemantul ya. Ini tak tekan ya. Nah, itu harusnya kan, gini. Itu terang, awalnya terang gini. Ada bedanya kan? Nah, itu terang. Nah, itu redup. Itu awalnya terang terus gini loh. Switchnya itu lah, itu terang ya. Nah, itu redup. Nah, terang.
solusinya di sini ya. Permasalahannya di switch ini. Nah, di switch inhibitor ini. Switch inhibitor ini yang bermasalah. Itu bermasalah di pelat ini. Ini pelat ini. Nah ini penekanannya ini ya kurang sedikit. Ini terpengaruh dari pemakaian ini ya memangnya ya. Ini bunyi kan, inhibitor dicek yang mana dulu, yang inhibitor. Itu kan menekan gini remnya. Nah macam gini. Nah, jadi kalau ditekan remnya itu lari ke sana platnya, akan menghubungkan ya. Kalau ditekan memutus. Nah, macam gitu kan switch. Tuh, ini switchnya nggak apa-apa, remnya juga nggak apa-apa. Sama ya, ini tekan macam gitu. Ditekan putus, remnya dilepaskan, tekan pelatnya gini. Tuh kerjanya. Ini namanya switch inhibitor di PCX 150 ya. Ini kerjanya itu yang atas itu inhibitor sendiri, penghambat yang kecil ini inhibitor, yang bawah ini rem ya. Ini penghambat atau penghubung dari ECM menuju ke tombol massa ya. Dan ini harus penghubung untuk rem ya. Nah itu di dalamnya ya. Nah itu yang diganjal itu remnya pakai double tip. Akhirnya gini, waktu ini kan awalnya nekan gini terus ke sini ya, ke mana ya, nah, macam ini. Nah, itu penyebabnya sebenarnya bukan ini inhibitor ini, tidak ada trouble ya. Yang trouble itu ininya aus, ininya sudah cekung ya. Jadi intinya solusinya diganti ini harganya 100.000. Kalau inhibitor jangan main-main, ini harganya 875.000. Itu yang Thailand. Itu yang lokal harganya 270.000. Untuk pengakalan atau antisipasi jangan dibongkar, ini mahal banget soalnya harganya. Itu kerjanya. Bisa ini dibengkokkan sedikit pelatnya supaya lebih menekan, bisa, atau dilem ini juga bisa, lem besi yang hitam putih itu bisa, lem kapal bisa, intinya yang penting rata. Kalau dikasih selang ini, selangnya besar sekali bisa gitu. Tapi jangan mengakal yang ini ya, ini bahaya, ini harganya mahal banget. Nah ini namanya switch inhibitor. Ini mahal sekali harganya ya. Permasalahannya di rem yang bawah itu ya. Itu bawah rem, atas inhibitor. Kalau ini kan ditekan terus sama rem, gini nutup ya, seperti kerja switch. Terus handle dibuka kan gini lepas. Nah, jadi koneksi kedua-duanya bersamaan. Untuk remnya sendiri, jalurnya sendiri-sendiri ya. Untuk inhibitornya juga sendiri. Inhibitor itu yang kecil, dan yang besar ini rem. Permasalahannya banyak yang remnya nyala, aki daya sumber aki berkurang, atau akinya drop.
soalnya motor ini nggak punya kickstarter ya susah banget ya. Permasalahannya kadang ada di relay kaki 5 yang sudah capek bisa, dan kadang juga inhibitornya ini juga sudah kotor, koneksi pengabat penyambungnya ini juga kurang, bisa dilangsung. Keamanannya nanti kurang, soalnya gini, keamanan itu penting ya, yang diperkirakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Nanti anaknya pakai setat jalan langsung nggak ada pengamannya. Bisa sih pakai pengaman jagang samping, tapi untuk tombol itu ya intinya pengaman itu ya kalau bisa lebih dari satu. Ini mahal ini ya. Dan sementara, nah ini prosesnya ya, tak kasih lem plastik steel yang 5 menit biar cepet. Ini tak kasih tebel, nanti tak sesuaikan. Mendingan agak tebel dikit nggak apa-apa ya. Ini belum kering, masih proses. Tuh. Nah begini, atau penanganannya kalau nggak dilem, cari pelindung kabel di stopannya Vario 125 ya, karena ada pelindungnya. Nah, ini selang hitam ini deh ya, bisa dipakai itu. Yang ini besar soalnya, atau sekalian dilem kasih ini ya. Jangan mengotak-atik inhibitor ya, soalnya mahal harganya. Kasihan yang punya kalau bener-bener rusak. Ini dimasukkan ya, pas ini soalnya butuh berapa tekanan di bawah, enggak sampai ke atas kan tadi ya, cukup segini. Biasa dilakukan di motor Supra ya, atau Karisma yang sering switch remnya nyala terus. Nih bisa pakai cara ini ya. Nah ini sudah diganjel pakai selang itu ya, ini ya, selang hitam ini ya. Sekarang kita kontak. Nah, nyala. Nah itu di tembok itu dilihat. Nah itu nyala kan tadi kan, nyala terang, sekarang enggak kan tuh ya, sudah berhasil. Bawah ini rem ya, bolak-balik sama. Ini yang inhibitor, ini untuk starter ya. Ini menuju ke switch tombol. Kan